Sini aja katanya. Ini masih kosong belum? Sini ayo sini. Gak apa-apa lewat sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas rahmatnya, atas hidayahnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, masih bisa bertatap muka, masih bisa bersilaturahmi, memenuhi undangan dari keluarga Pak Agus Suprapto dalam acara pengajian 7 bulanan putrinya yaitu Berlian Aurelia Amanda. Salawat dan salam curah kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya istiqomah segalanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan bacakan susunan acara untuk sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari tuan rumah, yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang keempat pembacaan doa untuk Ananda Berliana, yang kelima tausiah oleh Ustadzah Kiki, yang keenam penutup, yang ketujuh lain-lain. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, sambutan dari tuan rumah, saya persilakan Ibu Agus Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah bersama-sama menyampaikan membacakan ayat suci Al-Quran dalam rangka anak kami Berlian Aurelia Amanda yang sedang hamil 7 bulan. Maka saya hari ini bermaksud, saya dan keluarga bermaksud untuk mengundang ibu-ibu semua untuk hadir untuk membacakan doa agar kehamilan dari anak kami diberikan kesehatan dan nantinya dapat melahirkan secara normal. Selain itu kami juga mohon doanya kepada ibu-ibu semua bahwa pada hari ini juga anak kami Berlian sudah masuk ke rumah sakit. Jadi tadi pagi mengabari saya soal dia opnam di rumah sakit, mungkin karena kecapean dengan kegiatan di lokasi. Jadi kami mohon betul-betul dengan amat sangat ibu-ibu atas kerawatannya, matur nuwun sangat. Semoga dengan kehadiran ibu-ibu nanti dapat meringankan anak saya dan semoga nanti
dan matur nuwun sangat, terima kasih. Semoga apa yang sudah ibu-ibu sudah tersorot di rumah kami ini nanti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sekeluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih sekali, dan semoga anak kami berlian nanti dapat segera kembali sehat lagi seperti sedia kala dan dapat melahirkan putra atau putrinya nanti dengan normal dan sesuai dengan waktu yang sudah saatnya gitu. Mungkin itu saja ibu-ibu yang kami hormati. Terima kasih sekali atas kehadirannya di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alat selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemarin mungkin ibu-ibu sudah di-share sama Bu Aksi untuk bacaan-bacaan Al-Quran yang akan kita bacakan bersama-sama. Yang pertama di surat Yusuf, kalau kemarin itu di-share ayat 1-15, saya tambahin ibu 1-20 ayatnya dan sampai Ain. Untuk surat Maryam ayat 1-15, yang terakhir surat Al-Rahman 0-1 surat. Yang membuat juga untuk surat Yusufnya halaman 235. Okay. Kita awali pembacaan Al-Quran ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas ilaika wa in kunta min qablihi
qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna kana fi dhalalin mubin iqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil sayyarati in kuntum fa'ilin qalu ya abana ma la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lana lahafizun qala inni la yahzunni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun qalu la innaka lamudrik wa nahnu usbatun inna idzal khasirun falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'isha'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha ghulam wa asarru bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun wa syarahu min ba'sin darahima ma'dudah wa kanu fihi minas zahidin. Surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati 'aqira wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balaghtu minal kibari 'itiyya. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Qala rabbi ij'al li ayatan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Fakhraja ala qaumihi minal mihrabi fa'awha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya Yahya bil kitaba bi quwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wa dzkur 15 ayat. Wa akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
jahannamul ladzi yukadzibu bihal mujrimun yaquluna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dawatan afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqina ala furushin bata'inuha min istabraq wa ja'al jannatayn dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmisunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammadatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani nadran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nahlun wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil qiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membacakan surat-surat Yusuf, surat Maryam dan surat Al-Baqarah. Acara selanjutnya mohon untuk berdiri pembacaan doa.
Baik Ibu semuanya, hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama tarawih di tempat Bu Agus dalam rangka 7 bulanan putri beliau Mbak Berlian Aurelia Amanda yang alhamdulillah hari ini mungkin menginjak usia 7 bulan, dan tadi Bu Agus Ngendika kebetulan Mbak Berlian berikan Allah ujian di sakit di rumah sakit. Kita sekaligus mendoakan semoga Mbak Berlian bersama calon babynya senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa melahirkan sesuai dengan waktunya dalam kondisi sehat walafiat, baik ibunya maupun bayinya serta seluruh keluarga besarnya senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya ibu-ibu kita nyuwun pada ibu semuanya untuk mengamini, mendoakan calon ibu dan bayinya agar senantiasa Allah limpahkan kesehatan, baik kesehatan lahir batin maupun juga diberikan kelancaran sampai melahirkan nanti. Ya, kami antarkan ridho syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan 'ainin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fi din wa afiyata fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wabil khususon Mbak Berliana Aulia Amanda dan calon babynya, kita doakan dan ibu-ibu mengaminkan. Allahumma ya mubarik, barik lana fi umri wa rizki wa dini wa dunya wal walad. Allahumma ya hafid, ihfad waladi madana fi badini umihi wasfihi ma'a umihi anta safi la sifa'an illa sifa'uka wala tuqadhirhu saqaman wala mahruman. Allahumma sa'fir ma fi batiniha suratan hasanatan jamilatan kamilatan wasabit fi qalbihi imanan bika wa bika rasulika fid dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurahu wa sahih jasadahu wa hasin khuluquhu wa sahih lisanuhu wa asin sautuhu li qiraatil qur'ani wa hadisi fi jahi sayyidil mursalin. Ya Allah, ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa kami mohon semua kelimpahan taufik dan hidayahnya pada majelis sore hari ini. Kami atas nama keluarga besar Ibu Agus dan tentunya keluarga besar Mbak Berliana Aulia Amanda senantiasa memohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan pada keluarga ini. Berilah berkah dalam umurnya, dalam rezekinya,
dalam agamanya, dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, serta calon bayinya. Ya Allah, Sang Maha Penjaga, jagalah anakku ini, berilah Aulia Amanda dan calon bayinya selama ia berada di dalam perut ibunya. Berilah kesehatan pada dia dan ibunya. Engkau Sang Maha Pemberi kesehatan. Tiada kesehatan kecuali darimu. Tiada yang bisa mentakdirkan sakit dan bahaya. Ya Allah, bentuklah janin bayi yang ada dalam perut Ananda Beriana oleh Amanda dengan bentuk rupa yang sebaik-baik bentuk, yang indah dan sempurna. Tetapkanlah dalam hatinya keimanan kepadamu dalam iman Islam dan dalam ketetapan iman kepada Rasulmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasadnya, baguskan akhlaknya, fasihkan lisannya kelak ketika dia besar menjadi anak-anak yang pandai membaca Al-Quran. Merdukanlah suaranya ketika membaca Al-Quran dan dalam membaca hadis, dan berkahilah kehidupannya di dunia dan di akhirat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu-ibu semua yang sudah ikhlas mendoakan Ananda Berlian Aulia Amanda untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah sore hari ini dipertemukan kembali dalam kondisi sehat ya Ibu. Alhamdulillah. Walaupun tadi sempat hujan tetapi tidak mengurangi ibu semuanya kesorau menghadiri undangan dari keluarga Ibu Agus. Tentunya undangan ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi Ibu Agus dan keluarga karena ibu-ibu semuanya berkesempatan untuk bisa mendoakan putri beliau tadi Mbak Briliana Aurelia Amanda. Semoga apa yang sudah kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya diminta untuk mengisi kultum ya, kaitannya dengan acara 7 bulan putra Bu Rina. Mungkin sedikit saja. Ketika 4 bulanan ya, kalau orang Jawa mengatakan ngapati, kita sudah pernah bersama-sama berada di majelis ini ya. Kita bersama-sama membacakan ayat Al-Quran dan mendoakan Mbak Beliana beserta calon bayinya ya. Ini yang kedua kalinya. Dan Masya Allah ya, di dalam Islam itu memang masa-masa kehamilan itu adalah masa-masa yang luar biasa. Bagi seorang calon ibu itu juga dahsyatnya luar biasa ya. Ibaratnya itu sedang berjuang gitu ya. Berjuang untuk apa? Untuk melahirkan calon bayi. Jadi sedang berjuang betul. Maka pahalanya bagi seorang ibu yang sedang mengandung bahkan sampai melahirkan itu seperti seorang pejuang perang jihad begitu ya. Bahkan kalau sampai mensewu, tapi ini nggak kita harapkan jadi sampai kalau ada yang ketika melahirkan mensewu
Allah berkehendak lain, dia misalnya meninggal pun sampai diberikan Allah pahala seperti seorang yang meninggal berperang atau berjihad, mati syahid. Mati syahid itu jaminannya surga, terus tidak ada pilihan lain. Masya Allah. Maka seorang ibu yang sedang mengandung itu merupakan seorang wanita yang hebat dan luar biasa, dan doa-doanya itu selalu menembus arsy Allah. Makanya kalau ibu-ibu yang saya ketika sedang hamil itu banyak menghabiskan waktunya untuk senantiasa dekat dengan Allah dengan berbagai cara, sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah, melakukan puasa, membaca Al-Quran, berzikir, melakukan hal kebaikan, Masya Allah. Ini sama saja mendidik calon bayinya. Karena kalau dalam Islam namanya mendidik bayi itu bahkan dimulai ketika seorang perempuan itu mencari pasangan hidup atau calon ayah bagi bayinya. Karena ini menentukan calon kualitas anak-anaknya nanti. Bahkan ketika menikah sudah menjadi pasangan suami istri, ketika kita mengatakan mau berencana memiliki anak saja, kita dianjurkan untuk apa, Bu? Berdoa. Agar apa? Agar calon bayi yang kita kandung yang nanti akan menjadi darah daging kita itu menjadi anak yang penuh dengan keberkahan, senantiasa dalam petunjuk dan hidayah Allah, senantiasa dalam iman Islam, dan sesuai dengan harapan orang tua tentunya memiliki akhlak yang baik, ya, dan menjadi anak-anak yang tidak hanya cerdas secara dunianya, tapi juga cerdas secara spiritualnya dan emosionalnya. Semua orang tua pasti seperti itu. Ketika mungkin dulu kita juga sedang mensebu hamil, pasti harapannya begitu, ya, anak kita lahir sehat sempurna, tidak kurang suatu apapun, nanti menjadi anak yang soleh, kalau laki-laki, kalau perempuan menjadi anak yang soleha, cerdas, dan sebagainya dan sebagainya. Itu doa dari orang tua, dan harapan ini harus senantiasa kita suarakan pada siapa? Pada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka membaca ayat-ayat Al-Quran seperti sekarang ini adalah sesuatu ikhtiar yang apa? Yang kita mintakan pada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan Allah nanti akan mendengar apa yang kita minta. Maka kalau di dalam Islam ada ayat yang jelas-jelas di situ menjelaskan tentang pendidikan anak atau tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak, yaitu dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 15. Mungkin ibu mungkin sakit dibuka Al-Qurannya, dibuka tafsir atau artinya, kita bisa bersama-sama membedah. Oh, ternyata di dalam Islam masalah mendidik anak saja sudah ditekankan, sudah diberikan petunjuk bahwa ketika kita memiliki anak, maka seorang ayah, seorang ibu, atau sebagai orang tua ada pedomannya, tidak main-main ternyata. Jadi tidak ada alasan menjadi orang tua karena kepaksa atau malah karena kecelakaan atau musibah. Menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang besok akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ini profesi yang tidak main-main, ternyata menjadi orang tua itu. Karena nanti tanggung jawabnya tidak hanya kepada sesama manusia, Bu, tapi kepada Sang Pencipta yang dulu menitipkan anak kita. Anak kita itu kan amanah, ya, amanah. Maka besok amanah ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka kembali pada Quran surat Luqman, ya, di ayat 13 sampai ayat 15. Saya bacakan nih garis besarnya. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Di sini yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iqala Luqmanu labihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrika billah in syarika qadamun alim, yang artinya dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, gitu ya, wahai anakku. Nah, ini pendidikan pertama. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka di sini ada sebuah perintah, penekanannya, la tusyrik billah. Maka kita sebagai orang tua ditekankan mendidik anak kita untuk beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Berarti apa? Mengajarkan keimanan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendidikan iman itu sudah ada. Kalau tadi sejak di dalam kandungan sudah kita kenalkan. Makanya kalau ibu yang sedang hamil itu diminta untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan kalau bisa sering-seringlah menghatamkan Al-Quran. Nanti ketika putranya itu lahir, besar dan sebagainya, insya Allah anaknya itu akan mengulang lagi. Ibarat kalau kaset itu disetel lagi memorinya. Oh, dia punya memori di dalam alam rahim. Jadi alam itu tidak hanya alam dunia ini, diawali kehidupan dari alam rahim, Bu. Ya, bayi yang ada dalam perut itu sudah hidup apa masih tidak hidup? Hidup kan? Sudah hidup kan? Berarti kehidupan itu diawali dari alam rahim. Maka di dalam alam rahim itu perlu distimulus, perlu diberikan pendidikan, perlu diberikan masukan ilmu pengetahuan, tidak hanya nutrisi saja, tapi pemahaman tentang keimanan. Maka ibunya, ayahnya senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, agar nanti ketika anak itu lahir, anak itu besar, ada yang kembali memori itu diucapkan lagi. Oh, pernah membaca, oh pernah dengar ini, gitu. Memorinya kalau seperti kaset itu diputar lagi. Itu ya, dikenalkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Pertama, kalau kita sebagai seorang muslim, maka jangan pernah kita dikenalkan dangdut, dikenalkan musik-musik yang lain. Yang pertama dikenalkan adalah Al-Quran. Sebaik-baik bacaan itu adalah Al-Quran. Mau disetel ke Beethoven, mau disetel ke jazz, masih kalah dengan Al-Quran. Nah, mau disetel ke apa? Itu kalah dengan ya Al-Quran. Maka diperdengarkan mulut Al-Quran. Bahkan hal itu kan ada ya, kalau sekarang itu ini loh, ada ibu yang sedang hamil itu kan ada yang ditempel di perut itu ya, kayak suara-suara itu kan merangsang otak ya, agar saraf otak itu berkembang ya, itu kan menstimulus. Tapi kalau dalam Islam itu luar biasa, menstimulusnya tidak hanya bunyi-bunyi itu kan bunyinya ya gitu, itu bunyinya luar biasa, langsung alam Allah, langsung firman Allah. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, karena nanti suara yang paling utama didengar pertama kali itu ketika anak itu lahir itu akan dicari. Pernah mendengar suara ini ya dulu di dalam perut ibunya, oh suara ibunya, oh suara ayahnya, begitu ada dan sebagainya. Jangan disetelkan rock and roll atau dangdut gitu ya. Ya, jadi itu ya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, di sini juga disampaikan. Saya lanjutkan tentang artinya ya. Dan kami perintahkan kepada manusia, pada kita semua, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi ketika kita sudah melahirkan anak kita didik dari kecil menjadi besar
besar bahkan menjadi dewasa seperti kita, maka ketika kita berhasil memberikan pendidikan yang baik, maka nanti anak kita akan berbuat baik pada orang tuanya. Makanya kalau kemarin di televisi apa di media sosial ada anak yang diibaratkan seperti maling kundang, jangan semata-mata disalahkan pada anaknya. Kalau psikolog itu biasanya kalau anak bermasalah itu yang diterapi pertama kali bukan anaknya, orang tuanya dua-duanya dipanggil. Orang tua dua-duanya itu yang di treatment dulu, bukan anaknya. Anak itu korban, anak itu dampak dari pola asuh kedua orang tua. Jadi tidak semata-mata oh anak durhaka melebihi maling kundang gini-gini, nggak boleh menjadi seperti itu. Karena anak itu mengalami proses dari dalam rahim ibu, dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa itu dia akan merekam semua apapun yang orang tua kita sudah pernah ucapkan, sampaikan. Direkam betul Bu? Kita kan juga merekam. Dulu ketika kita di sebelah orang tua kita merekam sampai sekarang nggak Bu? Merekam. Jadi hal-hal yang buruk itu paling nyata, paling kita rekam adalah hal yang buruk daripada hal-hal yang kenangan yang indah. Kita kecil pernah dijewer guru kita sampai kita tua umur 50 ini pasti ingat. Ya tahu. Kita pernah dimarahi guru, dipermalukan di depan teman-temannya, kita pasti ingat. Iya enggak? Pokoknya hal-hal yang sifatnya itu menurut saya ya tidak bagus, menjatuhkan kita itu akan tersimpan dalam memori kita dengan kuat sekali karena ada di dalam otak kita ya. Demikian juga hal yang sangat berkesan sama gurunya, dulu dibelikan hadiah, dikasih apa, itu juga akan berkesan. Karena guru itu juga gitu, masa jadi guru itu paling nyantol tuh murid yang spesial pasti. Yang biasa-biasa itu nggak begitu nyantol. Tapi yang paling inget sampai kita tuanya adalah oh murid itu sing biyen kaya loh gitu. Tapi malah yang seperti itu tuh kadang-kadang dia dewasanya menjadi orang-orang yang hebat gitu ya. Jadi di sini di ayat 14 maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Ya, jadi seorang ibu yang sedang hamil itu semakin bertambah usia kehamilannya semakin lemah. Dan menyakitnya dalam usia 2 tahun ya, sudah dilahirkan, diasuh, dirawat, disusui ya Bu, sampai 2 tahun. Bahkan ada yang sampai 2 tahun lebih. Masya Allah. Makanya ibu itu luar biasa nih. Makanya ada peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Itu kalau kita menurut saya Bu, tidak bisa membalas baik budi orang tua ya, sudah diberi air susu tidak tahu balas budi. Makanya ini Bu, tinggal kita pada anak-anak kita tanya saya bertanya, ibu kalau salat berdoa ya, yang didoakan pertama kali pasangan kita, suami atau istri atau anak dulu? Anak dulu ya. Betul atau salah? Salah. Yang harus kita doakan lebih dulu itu bukan anak kita, tapi ya selain orang tua kita adalah pasangan kita. Kalau kita suruh milih pasangan kita atau anak kita, rata-rata anak kita. Salah, pasangan kita. Kenapa? Karena pasangan kita, suami kita itulah yang akan menemani kita sampai hidup mati kita. Kalau anak bagaimana? Katanya kita sendiri aja. Apakah kita menemani orang tua kita? Ya mungkin ada 1-2 ya. Tapi yang paling utama menemani kita dari kita muda,
susah senang pasangan kita, bukan anak kita. Ya, makanya ada kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak panjang jalan. Pendek. Maka dengan pasangan itu utama, itu soulmate dunia akhirat. Kita sakit yang jadi garwane, yang ngeri garwane. Anak kita mungkin sudah menikah. Kalau laki-laki ya mungkin lebih berat ke istrinya, gitu Bu. Ya mungkin datangnya setahun sekali atau setahun 2 kali, gitu Bu. Paling video call, iya betul. Itulah pasangan itu. Makanya kalau orang Jawa mengatakan garwo ini sigarane nyawa, benar itu. Soulmate kita itu adalah suami atau pasangan kita. Susah senang juga dengan pasangan kita. Ini nggak berbicara kalau yang menurut saya yang tidak. Ya itu intinya seperti itu. Mulai nanti. Iya. Nah kita biasanya ingatnya pasangan kita doakan. Jangan-jangan hanya mendoakan anak kita, suami kita nggak didoakan Bu. Didoakan betul. Didoakan. Saya malah bisa didoakan tuh. Iya betul. Kita juga minta pada Bapak, Pak jangan lupa doakan saya. Begitu. Ya, selain mendoakan anak kita, gitu. Ya. Percaya atau enggak Bu? Anak kita akan mencintai kita 100%. Percaya enggak? Karena yang putranya sudah besar-besar, sudah meninggalkan kita. Coba ditelepon. Nah, ibu kira atau bapak kira, buat ditengok sebentar mah, saya tuh baru ini di kantor pekerjaannya banyak, ini baru ngejar target. Iya betul. Bisa. Makanya ada cerita orang tua kadang di rumah non sewu sendirian, terus kebetulan pasangannya sudah tidak ada, hidup sendirian, bahkan ada yang seida sendirian, nggak ada yang menemani, gitu Bu. Nah itu. Jadi memang pasangan itu adalah soulmate yang sejati, hidup dan mati kita. Jadi kalau sudah sepuh tuh ya yang mesra, pijet-pijetan ya dengan bapak, kerok-kerokan ya dengan bapak, mau jalan-jalan ya sama garwane, itu mesra itu. Nah itu. Jadi di sini kembali pada Quran surat Luqman ayat 14, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibumu telah mengandungmu dengan susah payah dan menyapih kamu sampai usia 2 tahun. Ya. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah itu yang sudah merawat kita, mendidik kita, dan tidak pernah minta dibalas. Ini betul Bu. Kita misalnya punya anak saja, kita pernah berpesan, besok kalau kamu sudah sukses, jangan lupa loh, bapak ibu ya dibalas. Dan kita sekolah ke SD dengan kuliah, tak ada nganten ini. Pernah menuntut seperti itu Bu? Jadi nggak pernah. Orang tua kita kan juga nggak pernah gitu menuntut bisa sekolah kita didik, nggak ada. Tapi ada itu, kalau ada yaitu 1/1 juta. Tapi nggak ada. Orang tua itu lebih suka, lebih senang ketika melihat anak-anaknya sukses hidupnya, bahagia anak-anak hidupnya. Maka ketika kita menjadi anak, ketika kita susah, jangan ketika susah kita lari ke orang tua. Ketika senang kita lupa kepada orang tua. Berarti kan gitu ya, susah ke orang tua mah ini susunya cucunya habis, ini tanggal sekian kok sudah perlu disupport dan misalnya atau apalah begitu. Jangan sampai kita. Jadi kalau seneng kita ceritakan pada orang tua. Kalau susahnya tidak usah bercerita kepada orang tua. Gitu. Walaupun orang tua itu kadang-kadang ingin membantu
anak kita. Kan nggak ada orang tua yang ingin anaknya itu susah gitu. Kalau orang tua mampu, mungkin anak dua diberikan rumah satu-satu, mobil satu-satu. Iya betul Bu? Iya betul. Ada yang di sini putranya dua sudah dibelikan mobil sendiri-sendiri, rumah sendiri-sendiri. Sudah lah Bu. Saking khawatirnya anaknya hidupnya susah, sampai dipikirkan tutunya biar hidupnya tidak kesusahan. Lantas seperti itu. Tapi ada anak yang, "Ma, Pa, saya ingin hidup mandiri, saya tidak ingin merepotkan orang tua, nggak usah memikirkan aku diberikan rumah, diberikan mobil." Ada. Tapi kalau orang tua pada dasarnya ingin menjamin kehidupan anak-anak kita tapi hidupnya enak, itu orang tua. Tapi kalau anak ya mungkin tidak banyak ya kemudian memikirkan, wah rumah orang tua aku rusak, kak bendananya itu mungkin ya ada tapi nggak banyak. Oh bapak ibuku mungkin tidak punya pensiun, tak pensiun tapi ya nggak banyak. Gitu Bu. Kita kadang-kadang memikirkan mobil itu saya mereknya ini, kak ganti saya merek kan baru, betul gitu. Ya itu ya. Kemudian ayat yang ke-15 dalam Quran surat Luqman dikatakan, jika kedua orang tuamu memaksa kepadamu untuk mempersekutukan Allah, artinya tidak beriman kepada Allah, maka di sini kita diperbolehkan untuk tidak mentaati perintahnya. Tadi kan harus taat di ayat 14. Tetapi ketika perintahnya itu bertentangan dengan keimanan dalam arti mengajak untuk tidak beriman pada Allah, maka sebagai seorang anak kita boleh tidak taat. Jadi taat itu tidak berarti 100% apa yang diperintahkan orang tua kita. Nanti dulu kalau perintahnya itu sesuatu yang bersifat kesyirikan atau sesuatu yang berlawanan dengan aturan agama, maka kita boleh untuk tidak taat. Tetapi, nah ini, misalnya mungkin ada dari kita orang tua kita berbeda keyakinan. Misalnya kita Muslim, orang tua kita non Muslim, maka tetap pergaulilah kedua orang tuamu dengan baik, tetap berhubungan silaturahmi dengan baik, selayaknya anak dengan orang tua. Tidak boleh kemudian tentang agamanya berbeda, akidahnya berbeda, kemudian kita memutus silaturahmi, nggak boleh. Tetap kita bergaul dengan baik. Sakit kita jenguk, kita rawat, dalam kondisi kurang kita bantu dan sebagainya, tetap, ya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kepada Presiden Allah. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di sini singkat ya, di Quran surat Luqman 13 sampai 15, tapi ini ayat yang sangat penting yang memerintahkan kepada kita untuk satu, sebagai orang tua mengajarkan tentang keimanan kepada Allah, ya. Kemudian ketika orang tua kita sudah tua, kita harus merawat orang tua kita karena sudah susah payah merawat kita. Ketika orang tua kita mengajak untuk tidak beriman kepada Allah, kita boleh tidak taat, tetapi tetap bergaul dengan baik. Di dalam Quran surat Luqman ayat 15. Kemudian kalau di dalam Quran surat Luqman ayat 17, di sini juga ada anjuran bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya agar menjalankan sholat. Nah, jadi perintah sholat pun diajarkan dimulai dari orang tua memberikan contoh atau teladan, ya. Dan kemudian selain sholat, orang tua juga mengajarkan pada putra putrinya agar ketika
bisa pakai neneknya, bisa pakainya siapapun, untuk bisa melembutkan suara atau tidak bernada tinggi. Karena apa? Ini kaitan dengan mengajarkan tentang adab kepada orang yang lebih tua. Itu saja dari kami. Kalau kupas nanti masih banyak sekali sebenarnya. Besok berseri ketika pengajian berikutnya ya. Selanjutnya yang ini cukup sampai Quran surat Luqman ayat 17. Semoga ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk ibu-ibu, tapi saya juga sebagai orang tua diberikan amanah tanggung jawab untuk bisa mendidik putra putri kita dengan sebaik-baiknya. Mengatur kemauan dari kami, matur suwun, ada ibu-ibu yang tersarawut dan ikut mendoakan serta bersama-sama kita tadi